Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya dengan baik. Baik, kali ini kita akan membahas tentang ketertiban umum ya, atau kita kenal dengan istilah public order ya, atau public policy ya kalau dalam sistem Anglo-Saxon itu dikenal sebagai public policy. Baik, ada tiga tema sebenarnya yang tidak terlepas dari ketertiban umum, yaitu ketertiban umum sendiri, kemudian kaidah-kaidah hukum yang memaksa, kemudian hak-hak yang diperoleh. Nah, tiga tema ini sebenarnya sudah saya sedikit bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tetapi perlu penekanan pada poin kedua dan poin pertama dan poin kedua ya. Kalau kita hak-hak yang diperoleh pada materi sebelumnya sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk kepada ketertiban umum dan kaidah-kaidah yang memaksa. Baik, sebenarnya poinnya satu dari tiga permasalahan itu yang menempatkan kepada sejauh mana sebuah forum penyelesaian sengketa itu atau sebuah negara atau sebuah otorita mengakui atau dapat menyampingkan dari sistem hukum asing tersebut. Nah, ini yang harus kita pahami teorinya. Nanti kita juga akan melihat konsepsi ketertiban umum dalam peraturan perundang-undangan dan prakteknya di Indonesia. Nah, itu ya, poinnya adalah sejauh mana kita harus ikut atau menyampingkan atau ambil sebagian. Nah, ini yang kita pakai dalam penyerapan sebuah hukum-hukum asing atau budaya-budaya asing dalam prakteknya di Indonesia. Nah, sebelum itu kita mencoba mengartikan ketertiban umum, yaitu baik, oke, saya coba jelaskan sedikit ya tentang pengertian ketertiban umum itu. Secara etimologis, ketertiban umum itu kalau kita lihat dari, karena kita Anglo-Saxons dan kita memang punya histori dengan Netherlands ya. Jadi sebenarnya ketertiban umum ini awal mulanya dari Eropa. Ya. Dalam bahasa Perancis itu, ini mohon maaf kalau salah penyebutannya ini, ordre public. Nah, itu dalam bahasa Prancis. Atau yang kita kenal dalam Anglo-Saxon itu sebenarnya public policy. Atau dalam bahasa Inggris sebenarnya public order. Nah, itu istilah itu mempunyai pengertian bahwa ketertiban umum ini adalah kekuasaan negara atau kebijakan negara dalam melihat sebuah pemberlakuan hukum asing dalam hukum nasional yang relevan atau tidak relevan. Nah, jadi ketertiban umum itu sendiri adalah prinsip-prinsip umum yang dipegang oleh nasional, oleh kedaulatan nasional dalam menciptakan sebuah ketertiban. Nah, ketertiban umum ini dipakai sebagai filter terhadap pemberlakuan hukum-hukum asing atau budaya-budaya asing di Indonesia pada khususnya. Nah, kadangkala suatu negara itu terikat dengan kepentingan nasionalnya. Karena apa? Karena ada ketertiban umum. Kalau dalam hukum Indonesia, ketertiban hukum ini dipakai dalam
peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam hukum acara pidana misalnya. Jadi ada ketentuan bahwasannya bahwa jaksa dan pembela itu berhak mengemukakan pendapat, gitu. Atau kemudian ketertiban umum ini diartikan sebagai dalam hukum perjanjian misalnya ada kebebasan berkontrak, leluasa dalam menentukan perjanjian. Tapi leluasa yang seperti apa? Ada persyaratan dalam 1320 KUH Perdata bahwasanya harus ada kausa yang halal di situ. Nah, kausa yang halal ini adalah salah satu bentuk pembatasan. Nah, yang itu kita sebut sebagai mandatory laws ya. Nah, jadi tidak bisa lepas ketertiban umum ini dari peraturan perundang-undangan yang menciptakan sebuah mandat atau keharusan. Nah, kembali ke pengertian dari ketertiban umum, ketika memang terikat kita sebagai subjek hukum atau negara terikat pada kepentingan nasional, menjadi ketika ada hukum asing yang masuk dan akan diberlakukan di suatu negara, ketika dianggap bertentangan oleh ketertiban umum, ini nggak bisa diberlakukan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dalam prinsip hukum Indonesia yang menciptakan kepastian hukum dan keadilan, dua prinsip ketertiban umum inilah yang dipakai dalam memfilter semua kepentingan-kepentingan hukum asing. Contoh, perkawinan beda agama. Kalau negara lain sah-sah saja untuk menikah beda agama. Tetapi tidak semerta-merta kita memang menolak. Di Undang-Undang Perkawinan memang tidak dicantumkan bahwa pernikahan itu satu agama. Jadi tidak akan bisa diterima secara sah. Nah, tapi dalam penghalusan hukum atau penyelundupan hukum, pernikahan itu adalah sah di mata hukum asing dan dicatat. Jadi kita sebagai artinya hukum Indonesia mengakui hukum asing dan kemudian dicatat dalam catatan sipil, gitu. Tapi kalau dia meminta pengesahan, tidak bisa sah, tuh ya. Nah, itu sebagian dari pengertian ketertiban umum. Nah, jika bertentangan dengan ketertiban umum suatu negara, bagaimana hukum asing bisa berlaku? Nah, artinya kita harus melihat ya. Makanya di dalam konsepnya Anglo-Saxon itu dinamakan sebagai public policy. Kenapa? Karena ada kebijakan, ya, kebijakan dari suatu penguasa negara untuk menerima atau tidak menerima pemberlakuan hukum asing tersebut. Sehingga namanya bukan law, tapi policy, artinya kebijakan. Kalau sudah bicara laws dalam bahasa Inggris, pengertian bahasa Inggris, law itu punya sifat memaksa. Nah, kalau kebijakan itu, apakah kebijakan itu sudah dituangkan dalam hukum atau belum? Nah, itu beda relevansinya dan beda dampak hukumnya, ya. Nah, nanti teman-teman lebih coba melihat apa perbedaannya policy, kebijakan dengan hukum itu sendiri. Karena kalau kita melihat sejarah di Eropa itu ada conflict of laws, ya. Jadi ada perbedaan antara hukum negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, sejarahnya memang kita mengadopsi ya kodifikasi dalam BW. Nah, sedangkan Belanda sendiri itu kalau tidak salah mohon dicek kembali ya,
di 2011 itu dia merubah konsep ketertiban umum ya, tentang public policy. Di Belanda disebutnya public policy ya. Disebutkan bahwa hukum asing tidak akan dapat diterapkan jika pelaksanaannya secara nyata tidak sesuai dengan public policy. Nah, artinya kita mengadopsi ini gitu ya di BW. Kalau istilah sederhananya adalah semua ketertiban umum, maksudnya semua hukum asing itu tidak dapat diberlakukan di Indonesia jika bertentangan dengan undang-undang. Nah, tapi ini hal yang menarik ya untuk pernikahan beda agama ya. Ini untuk kajian yang sangat komprehensif apabila teman-teman mahasiswa mau menulisnya dalam bentuk artikel ataupun skripsi. Nah, memang dalam prakteknya, di beberapa negara-negara Eropa pun, yang muncul dalam ketertiban umum ini sebenarnya unsur politiknya. Jadi, faktor-faktor politik ini tidak bisa dilepaskan dalam menentukan apakah suatu kaidah itu bertentangan dengan public policy atau tidak. Kalau teman-teman cermati dan mengikuti kasus Perdata Internasional, ada salah satu mahasiswa dari universitas ternama itu mencoba menjudicial review di undang-undang perkawinan tentang perkawinan beda agama. Nah, itu hal yang menarik yang bisa diangkat, pertimbangan-pertimbangan hakim apa yang dipakai. Nah, ini yang bagus untuk melihat sejauh mana ketertiban umum yang kita pakai dalam pemberlakuan sebuah undang-undang. Baik, tujuan ketertiban umum sendiri itu dijadikan sebagai dasar untuk hakim untuk mengesampingkan atau berlakunya hukum asing. Nah, dari case persoalan pendahuluan, kemudian case-case penyelundupan hukum, penyelesaian sengketa, ini kita bisa melihat teori ini apakah diberlakukan dalam kasus-kasus tersebut. Nah, ketertiban umum diimplementasikan di Indonesia dalam bentuk mandatory laws atau undang-undang. Nah, ini untuk tegasnya punya sifat memaksa harus diimplementasikan di peraturan perundang-undang. Kemudian mandatory laws ini akan menciptakan sebuah vested right. Hak-hak apa saja yang diperoleh. Nah, jadi ini juga yang dipakai oleh hukum asing ketika mengetahui mandatory laws-nya Indonesia, dia akan mengetahui hak-hak apa saja yang akan didapat oleh unsur-unsur asing tersebut. Nah, jadi materi pertama sampai materi hari ini tidak bisa terlepas dari satu dengan yang lainnya. Makanya saya sangat rekomendasikan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk sangat paham, terutama bicara masalah titik tahu. Kemudian proses penyelesaian pada pengadilan. Apakah dia nanti merujuk kembali, merenvoi, atau dia melakukan putusan sendiri. Kemudian dalam melakukan persoalan pendahuluan. Nah, itu ya. Baik, kemudian bila mana ketertiban umum diberlakukan? Ya, jika pemberlakuan hukum asing dapat menimbulkan akibat-akibat berupa pelanggaran terhadap sendi-sendi pokok hukum setempat. Nah, ini dapat dikesampingkan dengan dasar kepentingan umum atau ketertiban umum. Contoh ya, nanti kita bisa lihat di konsepsi Indonesia. Contoh otonomi khusus yang dipunyai oleh Provinsi Aceh ya, yang memberlakukan
peraturan daerah yang berbasis agama, ya. Kalau di Bali, eh, orang luar negeri ataupun bule-bule itu boleh em, berbikini, kemudian berbaju dengan eh, apa ya, dengan seksi ataupun dengan em, tidak selayaknya budaya Indonesia, ya. Tapi kalau Anda ke Aceh, ada sendi-sendi pokok hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah yang tidak membolehkan berpakaian sebagaimana mereka di luar negeri ataupun berenang dengan pakaian minim. Nah, ini akan mengganggu. Nah, ini yang akan dikenakan undang-undang, ya, akan dikenakan pelanggaran hukum seperti itu. Begitu juga dengan contoh perkawinan campuran. Itu ya. Kenapa selalu saya angkat itu? Karena untuk sebagian besar ini mencederai sebenarnya sendi-sendi pokok hukum, khususnya undang-undang perkawinan. Saya bukan membela perkawinan beda agama dan juga tidak menyalahkan. Tapi kalau memang kebijakan itu harus ada, ya jangan setengah-setengah gitu ya. Kita tidak mengesahkan tapi mencatat. Nah, itu malu-malu mau ya sebenarnya. Jadi lebih baik kita rubah undang-undang perkawinannya seperti apa. Nah, ini yang harus kita pahami secara sesama. Nah, kemudian tujuan dari prinsip ketertiban umum sebenarnya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan ketertiban umum, ya. Jangan sampai ketentuan-ketentuan hukum asing itu yang substansinya bertentangan bisa berlaku. Nah, ini yang tetap kita jaga ya sebenarnya. Oke, ini batasan ya ataupun praktek yang dikemukakan oleh Kegel sebenarnya sama dengan apa yang saya sampaikan di depan, bahwasannya konsepnya ketertiban umum adalah yang belum ada di hukum nasional tersebut. Jadi ada untouchable part dari Lex Fori gitu ya. Nah, hukum asing yang harusnya berlaku dapat dikesampingkan jika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum suatu negara. Nah, tapi kembali lagi dengan konsep Anglo-Saxon tadi yang menyatakan public policy yang sifatnya kebijakan, ini kita bisa melihat dari kepentingan nasionalnya seperti apa. Kalau bicara naturalisasi misalnya, banyak sekali atlet olahraga nasional yang mendapatkan kewarganegaraan dari naturalisasi. Memang di dalam undang-undang kewarganegaraan diperbolehkan jika ada prestasi khusus. Nah, tapi kalau kita melihat dari syaratan utama, apakah dia tinggal di Indonesia 10 tahun untuk bisa menjadi warga negara tetap di Indonesia? Nah, ini yang harus jadi pertanyaan juga. Ada yang hal-hal yang bertentangan. Kemudian case-nya Archandra Tahar ya, mantan Menteri SDM yang mempunyai 2 kewarganegaraan, punya paspor Amerika, kemudian cuma stateless sekitar 4-5 hari, mendapat kewarganegaraannya kembali. Nah, ini juga case yang menarik. Apakah pribumi itu akan hilang kewarganegaraannya begitu saja? Begitu juga dengan case-nya warga negara Indonesia yang ada di Suriah karena
menjadi istri ataupun menjadi uh, pasangan dari pemberontak-pemberontak ISIS, apakah kemudian mereka stateless dan menghilangkan kewarganegaraan pribumi mereka? Ini juga bertentangan sebenarnya dengan konvensi tentang kewarganegaraan yang tidak membolehkan seseorang itu stateless. Nah, ini yang bisa diambil ya untuk menjadi sebuah tema diskusi yang baik. Oke, ini Martin Wolf juga memberikan sebuah opini yang sama, merupakan pengecualian terhadap berlakunya kaidah hukum asing. Nah, jadi karena memang dalam konsep hukum internasional kita bicara kedaulatan, tidak serta-merta hukum internasional itu bisa berlaku di hukum nasional. Kembali ke prinsip hukum internasional dan teori hukum internasional bicara masalah primat HI atau primat HM. Nah, tapi kita tidak bukan tidak fokus, berarti kita tidak mempermasalahkan itu, tapi saya lebih berpendapat bahwa kepentingan nasional di atas segalanya, sesuai dengan politik luar negeri kita, yaitu bebas aktif dan menguntungkan. Nah, ini guru besar dari Perdata Internasional ya menyatakan bahwasannya KU itu rem ya yang digunakan sebagai pemfilter dari hukum-hukum asing yang tidak sesuai dengan hukum nasional. Nah, tetapi beliau menyatakan juga bahwasannya jika dipakai berlebihan, atau kita bisa bilang strict ya, ini bisa menghambat pergaulan internasional ya. Mungkin kembali lagi yaitu public policy tersebut. Saya kembali ke kasusnya Archandra Tahar ya. Kalau dalam PP peraturan pemerintah tentang pendaftaran kewarganegaraan kalau tidak salah ya, punya beberapa punya step yang harus dilewati untuk menjadi warga negara Indonesia kembali ya, kalau memang dia hilang kewarganegaraan. Tetapi dalam putusan, nanti teman-teman juga bisa cari ya, dalam putusan Menteri Hukum dan HAM dalam case ini Dirjen, saya lupa namanya, Dirjen Kependudukan atau Kewarganegaraan, saya lupa ya. Dari hilangnya kewarganegaraan Amerikanya sampai terbit kembali keputusan yang menyatakan bahwa Archandra adalah warga negara Indonesia karena keturunan asli orang Indonesia, itu cuma tidak sampai seminggu. Apakah memang prosesnya seperti itu ataupun tidak? Apakah memang faktanya sama gitu ya dengan general citizen, dengan penduduk umum pada umumnya gitu ya? Atau karena dia seorang pejabat? Nah, ini yang menjadi bahan diskusi akademisi ya, atau yang pernah timbul. Nah, sebenarnya ini menjadi dilema juga ya untuk hakim atau negara untuk menerima pemberlakuan hukum asing. Apakah memang pelanggaran tersebut merupakan sifat yang mendasar? Atau memang bertentangan dengan undang-undang? Atau budaya? Nah, kita coba lihat ya. Dalam ketiga situasi tersebut, maka lembaga ketertiban umum, dalam hal ini negara ataupun pengadilan, dapat menjadi dasar pembenaran. Nah, jadi hakim itu sebenarnya bisa menerapkan dan menafsirkan hukum itu sendiri. Apakah dapat berlaku atau tidak. Contohnya,
pergantian kelamin. Pergantian kelamin yang tidak didasari dengan permasalahan kesehatan itu diperbolehkan atau tidak. Jadi ada case warga negara Indonesia, artis, kemudian operasi kelamin di Thailand ataupun di Korea Selatan, kemudian meminta pernyataan hakim, meminta pembenaran dan mendaftarkan ke pengadilan negeri untuk menyatakan bahwa dia ganti kelamin. Nah, bukan atas dasar permasalahan kesehatan. Nah, ini dibenarkan atau tidak. Nah, ini kita lihat dari pertimbangan hakimnya, diperbolehkan atau tidak. Ya. Perlu saya garis bawahi juga bahwa ketertiban umum ini sifatnya abstrak. Kalau memang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, berarti punya kewajiban hakim untuk menafsirkan hukum itu. Nah, tetapi kalau memang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau memang menyangkut permasalahan tertentu, hakim wajib memakai peraturan perundang-undangan dalam menafsirkan hukum. Ya, seperti kita ketahui, sumber hukum nasional Indonesia itu banyak, ya. Nah, saya coba masuk ke ketertiban umum dalam konsep di Indonesia, ya. Kalau kita lihat ketertiban umum dalam arti ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan, di setiap peraturan perundang-undangan ditekankan bahwasanya di konsiderannya dan dalam konsideran peraturan perundang-undangan dalam arti sosiologisnya bahwa menciptakan kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan. Nah, kalau teman-teman cermati juga dalam putusan pengadilan itu ada slogan yang memang menjadi ketertiban umum untuk semuanya dan tujuan hukum itu sendiri. Karena kita berbasis ketuhanan dan untuk menciptakan keadilan. Nah, kepastian hukum dan keadilan itu sudah mencerminkan dari salah satu ketertiban umum yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita coba lihat lagi. Ketertiban umum dalam perjanjian. Sesuai kesepakatan, kebebasan berkontrak itu menekankan kepada kepentingan-kepentingan apa para pihak yang akan diperjanjikan. Ini menyerahkan kepada para pihak. Jadi perjanjian tidak akan bisa dibuat kalau memang tidak ada kepentingan yang sama, tidak ada kesepakatan yang sama, tapi kita juga membatasi. Ada klausa yang halal, yang menjadi objek perjanjian. Misalnya kalau perjanjian-perjanjian yang menyalahi prosedur, misalnya perjanjian dalam transaksi barang haram, transaksi narkoba, atau transaksi penyelundupan, smuggling, kemudian human trafficking, prostitusi. Nah, ini kan nggak boleh, karena klausa yang diperjanjikan itu tidak halal. Ya. Kemudian ketertiban umum dalam kesusilaan. Nah, ini juga yang dipakai. Kemudian ketertiban umum dalam hukum acara pidana. Yang ini yang saya bilang tadi. Bahwa semua pihak dalam yang berperkara di pengadilan itu harus didengar dan boleh mengumpulkan pendapat. Kemudian ketertiban umum yang dipakai oleh hakim harus berdasar undang-undang. Gitu. Nah, kemudian ada lagi ketertiban umum dalam otonomi daerah dan daerah otonomi khusus.
Nah, kalau kita bermain, ini yang saya contohkan Aceh tadi. Kalau kita bermain ke Batam, gitu, daerah kawasan otonomi khusus, Batam, Bintan, Karimun. Pemberlakuan pajak itu berbeda dengan daerah pada umumnya. Nah, ini ya yang bisa kita pahami. Baik, contoh kasusnya banyak sekali. Itu sedikit pemahaman dari saya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Jangan lupa kalau memang tidak ada keperluan, tetap di rumah demi menjaga kesehatan semuanya. Baik, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.